Perkenalkan, nama saya Niputu Sinta Ayu Devi. Saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga di Universitas Negeri Malang. Di sini saya diberi tugas oleh Pak Fadli di mata kuliah metode latihan fisik untuk menjelaskan apa sih latihan kondisi fisik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian latihan kondisi fisik. Latihan adalah aktivitas atau kegiatan yang terdiri dari berbagai bentuk sikap dan gerak yang terarah berulang-ulang dengan beban yang kian bertambah guna untuk memperbaiki efisiensi kemampuan. Kunci utama untuk latihan ini agar prestasi olahraga di bidang olahraga itu sistemnya lebih diorganisasi secara baik. Jadi atlet itu dengan adanya latihan juga lebih baik lagi. Kondisi adalah status atau keadaan kesiapan menghadapi latihan yang akan dilakukan. Jadi latihan kondisi fisik adalah proses pengulangan yang sistematis dan progresif untuk peningkatan dan pemeliharaan dengan menitik beratkan pada efisiensi kerja fal tubuh. Latihan kondisi fisik saya bisa jelaskan yaitu proses atau memperkembangkan kemampuan aktivitas gerak jasmani. Poin pertama, terus yang poin kedua, dilakukan secara sistematik dan ditingkatkan secara progresif. Poin yang ketiga, untuk meningkatkan kebugaran jasmani agar tercapai kemampuan kerja fisik yang lebih optimal. Apa sih sistematik atau sistematis? Jadi itu maksudnya latihan sistematis itu berencana menurut jadwal, menurut pola sistem tertentu. Maksudnya metodis dan terprogram secara teratur. Jadi udah ada jadwal latihan yang teratur supaya kalian bisa mengimbangi bagaimana latihannya. Terus bertahap itu maksudnya apa? Bertahap maksudnya itu dari mudah ke sukar, dari sederhana ke yang lebih kompleks, dari rendah yang lebih tinggi, dari yang ringan yang lebih berat, dan dari persiapan menuju ke kompetisi. Beban latihan meningkat maksudnya apa? Beban latihan yang meningkat itu maksudnya setiap kali segera setelah tiba saatnya untuk ditambah bebannya. Jadi harus ditambah bebannya. Jadi misalkan kalian latihan, bebannya itu akan bertahap. Dan misalnya 10 ke 15 ke 20 bertahap. Dan harus berdasarkan prinsip serta norma latihan agar latihannya itu memberikan efek yang kompensasi secara fisiologi. Jadi lebih baik lagi latihan kondisi fisiknya. Tujuan latihan kondisi fisik yang pertama untuk meningkatkan potensi fungsional atlet. Yang kedua, mengembangkan kemampuan biomotor ke derajat yang lebih tinggi. Biomotor itu adalah kemampuan gerak manusia. Jadi gerak manusia itu lebih tinggi, itu maksudnya lebih cekatan gitu. Yang ketiga, kebugaran jasmani atlet dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Yang keempat, meningkatkan kekuatan, ketahanan, kelentukan, kelincahan, dan kecepatan. Di sini juga saya akan memberitahu atau menerangkan tentang unsur latihan kondisi fisik. Unsur latihan kondisi fisik yang saya ketahui ada 8. Yang pertama, kekuatan, strength. Yang kedua adalah daya tahan, endurance. Yang ketiga, kelentukan, flexibility. Yang keempat, balance atau keseimbangan. Yang kelima, kecepatan atau speed. Yang keenam, kelincahan atau agility. Yang ketujuh, power atau elastis. Yang kedelapan adalah stamina. Dari unsur-unsur kondisi fisik saya akan menerangkan satu persatu secara rinci atau secara ringkas. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang kekuatan atau strength. Apa sih kekuatan? Kekuatan atau strength itu adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan tegangan terhadap suatu latihan.
Jadi kekuatan itu kemampuan otot yang akan melakukan kontraksi. Nah, gimana caranya kita untuk membentuk kekuatan ini? Dengan cara bentuk latihannya itu dengan menggunakan berat badan sendiri. Contohnya sit up, standing squats, press up with wheel rails, terus diagonal sit up dan lain sebagainya. Pokoknya berat badan sendiri. Macam-macam juga yang dilakukan bentuk latihan. Yang kedua, latihan dengan teman atau sebagai beban latihan seperti club hands, spirit legs, dan spirit wrist. Jadi spirit wrist itu berdiri berhadapan, terus pegang pergelangan tangan kawan, lalu berusaha memisahkan kedua pergelangan kawanmu itu. Kalau clap hands itu berpasangan tidur terlentang, kepala bersentuhan dengan terentan. Yang kedua adalah daya tahan endurance. Daya tahan endurance adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama. Jadi daya tahan ini untuk melakukan kerja dalam waktu yang sangat lama, relatif lama. Bentuk latihannya yang pertama latihan daya tahan aerobik, yang kedua daya tahan otot, yang ketiga merencanakan tes daya tahan otot seperti sit up yang progresif. Yang ketiga adalah kelentukan atau flexibility. Kelentukan atau flexibility itu kemampuan seseorang untuk dapat melakukan gerak dengan ruang gerak seluas-luasnya dalam persendiannya. Jadi dia lebih fleksibel, jadi dia lentur gitu. Bentuk latihannya biasanya dilakukan peregangan statis, jadi dengan gerak yang perlahan tetapi dilakukan terus-menerus. Yang kedua adalah peregangan balistis. Peregangan yang dilakukan dengan gerakan memantulkan semuanya, jadi mulai meliputi leher, bahu, dan dada, lengan, otot belakang bawah, pantat dan panggul, otot pangkal paha, yang terakhir otot betis dan tungkai bawah. Yang keempat adalah keseimbangan atau balance. Apa sih keseimbangan atau balance? Jadi kemampuan seseorang untuk mempertahankan posisi badannya atau tubuhnya dalam kondisi statik dan dinamis. Jadi dia itu mengimbangkan badannya sendiri, nggak jatuh, nggak goyang-goyang kayak gitu. Bentuk latihan keseimbangan biasanya itu berdiri pada balok yang berukuran 10 x 10, dan balok itu ditaruh di atas permukaan tanah gitu. Terus nanti kita naik di situ mengimbangi badan kita bisa seimbang atau enggak. Terus biasanya juga dilakukan berdiri dan mengangkat kaki sebelah kanan atau sebelah kiri secara bergantian. Jadi itu bisa melatih keseimbangan. Nah, itu berapa 4 unsur kondisi fisik dan bentuk-bentuk latihan yang bisa kalian tiru di rumah, dan itu bentuk-bentuk latihannya juga mudah, simple gitu. Saya akan melanjutkan ke sisa 4 unsur kondisi fisik ya. Nah, yang kelima, unsur kelima ini kecepatan atau speed. Pergerakan dari seluruh tubuh yang dilaksanakan dalam waktu yang singkat, jadi cepat gitu. Gerakannya cepat, biasanya lari sprint kayak gitu. Jadi cepat gitu. Bentuk latihannya biar kecepatan speed itu yang pertama balap sepeda. Terus yang kedua running speed drills. Yang ketiga running on the spot, jadi lari di tempat terus angkat lutut tinggi kayak gitu. Terus yang terakhir speed endurance work, jadi memukul serta melompat-lompat dalam waktu yang singkat. Yang keenam adalah kelincahan atau agility. Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Jadi kelincahan itu kemampuan seseorang untuk mengubah arah. Jadi lincah gitu. Contoh bentuk latihannya itu agility run, zigzag run, lari bolak-balik, shuttle run,
terus sama Illinois Agility Run. Nah, itu adalah bentuk latihan kelincahan yang biasa dilakukan. Jadi biar kita lebih gesit gitu, lebih lincah gitu. Yang ketujuh adalah power atau elastik. Elastik adalah kemampuan otot untuk mengarahkan kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat cepat. Jadi, waktu kekuatan maksimal dengan waktu yang sangat singkat. Bentuk latihan yang biasa dilakukan oleh power itu vertical jump. Vertical jump itu dengan meraih titik tertinggi dengan ujung jari tangan. Yang kedua, skipping adalah lari angkat lutut setinggi mungkin. Yang ketiga, standing broad jump, mengukur gerak eksplosif tubuh. Yang keempat, Medicaine ball throw, mengetahui kekuatan tubuh bagian atas. Yang terakhir adalah stamina. Stamina ini adalah komponen fisik yang tingkatannya lebih tinggi dari daya tahan. Yang terakhir adalah stamina. Jadi stamina itu bentuk latihannya melalui latihan interval. Ada beberapa cara untuk meningkatkan daya tahan menjadi stamina itu. Yang pertama, mempertinggi intensitas latihan daya tahan seperti latihan interval dengan intensitas yang lebih tinggi. Yang kedua, memperjauh jarak lari atau renang dengan tetap memperhatikan tempo yang lebih tinggi. Yang ketiga, mempertinggi tempo. Dan yang keempat, memperkuat otot-otot yang dibutuhkan untuk kerja tersebut. Jadi stamina itu memiliki derajat yang lebih tinggi dari daya tahan. Maka kebanyakan atlet akan berlatih stamina sebaiknya terlebih lebih dulu gitu. Jadi kita harus mempunyai stamina dulu yang kuat supaya bisa menjalankan prinsip-prinsip latihan fisik tadi. Dan beberapa tadi kecepatan kelincahan itu biar kita bisa jalani dengan ringan seperti itu. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih udah memahami dan semoga bermanfaat buat kalian semua yang menonton. Dadah.